wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pagi hari ini dapat bermanfaat dan membawa berkah untuk kita ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warizukni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Kita absen dulu ya. Alifia Hadir. Raihan Hadir. Sabila Hadir. Muhammad Hadir. Sabik Hadir. Afiza Hadir. Hisani Hadir. Humaira Hadir. Raffi. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, pada pertemuan pagi kali ini kita akan belajar Al-Quran hadis, yaitu hadis tentang menyayangi anak yatim. Sudah semangat belajar hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Nah, ketika seorang anak menjadi yatim ya, maka yang paling bertanggung jawab memelihara, mendidik dan juga membesarkannya adalah ahli warisnya, sehingga ia mampu hidup mandiri. Anak yatim tentu membutuhkan bimbingan dari pengganti orang tuanya untuk menuntunnya ke jalan yang benar ya. Tanpa perhatian dan kasih sayang, anak yatim akan tumbuh tidak imbang gitu antara jasmani dan juga rohaninya, sehingga memungkinkan mengalami pertumbuhan yang timpang gitu ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umat Islam untuk menggantikan peran sebagai orang tua. Nah, pengertian menyayangi anak yatim gitu ya selama ini tuh cenderung diartikan pada kebutuhan fisiknya saja gitu, sedangkan yang bersifat psikologisnya itu belum banyak dilakukan gitu. Padahal anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan atau di rumahnya sendiri itu sangat merindukan sosok orang tua seperti ayah dan juga ibu yang menjadi tempat sandaran gitu ya. Oleh karena itu, sebaiknya pemberian bantuan untuk kebutuhan fisik disertai pula dengan komunikasi pribadi yang intens gitu, untuk memahami kebutuhan psikologis maupun pengembangan bakat minat anak yang bermanfaat bagi masa depannya. Nah, tahukah kalian siapa yang disebut anak yatim itu? Nah, pernahkah juga kalian mengunjungi panti asuhan anak yatim? Mengapa kita harus menyayangi anak yatim? Nah, anak yatim adalah anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Sedangkan anak piatu adalah anak yang ditinggalkan wafat oleh ibunya. Sedangkan anak yatim piatu adalah anak yang ditinggalkan wafat oleh kedua orang tuanya. Kondisi seperti ini sudah pasti membuat menjadi sedih gitu. Sebagai umat Islam, sudah menjadi kewajiban untuk mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal menyayangi anak yatim ya anak-anak. Nah, sebagaimana yang terdapat dalam sabda Nabi yang akan kita pelajari berikut ini. Ayo kita sama-sama membaca lafaz hadis ini. An Sahli ibni Sabni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha wa asya Rabis sabawati wal wusta wa faraja bainama syai'a. Artinya, saat berkata Rasulullah SAW bersabda, aku akan bersama orang-orang yang memelihara anak yatim di dalam surga ini. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu beliau meregangkan di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, anak-anak, dari hadis ini kita bisa ketahui bahwa Rasulullah akan bersama dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim di dalam surga gitu ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir sudah tidak mempunyai ayah. Abdullah ayahnya meninggal dalam perjalanan pulang setelah berdagang di negeri Syam. Nah, ketika Rasulullah berusia 6 tahun, ibunya Aminah meninggal dunia. Sejak saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar menjadi seorang anak yatim piatu. Jadi beliau itu benar-benar merasakan sedihnya gitu ketika tidak mempunyai kedua orang tua yang sangat ia cintai. Nah, oleh karena itu Rasulullah ikut merasa sedih gitu ketika ada orang yang mengejek atau menghardik anak yatim. Nah, sebaliknya gitu ketika ada orang yang memelihara dan menyayangi anak yatim, Rasulullah SAW ikut senang. Selanjutnya yaitu kandungan hadis tentang menyayangi anak yatim. Nah, memelihara dan mengurus makan dan minum serta pendidikan anak yatim gitu ya, anak-anak adalah fardu kifayah. Yang artinya itu apa sih fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah apabila sudah ada yang mengurusnya, yang lain gitu ya tidak berdosa. Namun apabila tidak ada yang mengurusnya, semuanya menanggung dosa. Nah, hal ini tuh karena agar menjaga anak yatim itu jangan sampai terlantar gitu. Apabila ia terlantar berarti akan terlantar pula pendidikannya gitu, pendidikan agamanya. Nah, urusan anak yatim ini adalah urusan masyarakat gitu yang berarti menjadi tanggung jawab bersama. Nah, untuk itu harus ada yang memikirkan atau menyantuni atau mengurus anak yatim. Bukanlah tugas yang mudah atau tugas yang ringan gitu ya. Orang yang dapat melaksanakannya itu termasuk kepada manusia utama dalam pandangan agama. Itu anak-anak. Nah, Islam itu merupakan agama yang mementingkan persoalan-persoalan kemasyarakatan, termasuk dalam mengurus anak yatim. Selain termasuk perbuatan yang mulia gitu ya dalam pandangan masyarakat, mengurus anak yatim itu juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengurus anak yatim dengan ikhlas itu martabatnya itu mendekati martabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Jadi sebagaimana diibaratkan jari telunjuk ya yang mendekati tingginya jari tengah gitu. Ia adalah ahlul jannah ya. Ahlul jannah yaitu penghuni surga, di mana mengingat besarnya jasa serta ketinggian martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi keutamaan menyayangi anak yatim itu sangat mulia gitu, sangat besar, bahkan setara dengan martabat, bukan setara, hampir setara dengan martabat Rasulullah. Maka dari itu kita ya anak-anak sebagai umat Islam, umat muslim hendaknya menyayangi anak yatim dan supaya kita juga bisa membersamai Rasulullah di surga nanti insya Allah ya. Jadi kita sebagai umat muslim harus menyantuni anak yatim, menyayangi, juga memberikan hal-hal baik untuk menyantuni anak yatim. Nah, alhamdulillah
Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan tugas minggu depan Ibu minta untuk kalian semua menghafalkan hadis tentang menyayangi anak yatim, dan Ibu akan mengetes satu persatu ya. Jadi terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Kembali lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.